Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyakit yang paling kita takuti ya, yang paling ditakuti di dunia gitu, yaitu jantung koroner. Angkanya juga terus meningkat ini, terutama di kota-kota besar. Dan orang masih berpikir banyak menyerang di orang-orang yang memasuki usia senja gitu. Tapi kalau dilihat angkanya tahun 2008 ini di dunia itu ada 7,3 juta kejadian. Tinggi sekali. Di Indonesia juga begitu, cukup tinggi. Tapi kalau tadi banyak orang berpikir ini orang-orang yang usianya lanjut, ternyata datanya itu sekarang itu nggak begitu. Jadi juga menyerang usia 35 sampai 45 itu juga banyak. Angkanya itu meningkat juga dari 0,5% menjadi 0,8%. Nah, salah satu masalah yang dituding atau dianggap berperan besar dalam kejadian itu lemak, kolesterol lah yang keladinya itu. Tapi kita sering lupa itu ada lemak trans yang menjadi masalah juga. Saya jadi ingat kejadian tahun 2008-2009 ketika saya waktu itu dicoba oleh Tuhan, oleh Allah untuk merasakan stroke gitu, tapi stroke-nya masih ringan. Saya diet berat gitu, kolesterol sampai goreng telur, goreng macam-macam itu saya minyak matahari, minyak kedelai gitu ya, karena saking takutnya sama minyak kelapa sawit yang kalau kita baca-baca di referensi terutama di kita itu dituduh jahat gitu. Itu jahat banget memang. Sampai suatu saat saya waktu itu ke klinik KKP ada artikel di posting di madingnya di sana tentang trans. Terus saya baca-baca di artikel ternyata masalahnya itu. Jadi kalau orang-orang Amerika menuduh minyak kelapa sawit jahat itu tendensinya macam-macam. Jadi ada tendensi bisnis, ada juga tendensi bahwa mereka menggunakan minyak itu kan bukan untuk goreng ya, untuk dressing, untuk salad itu. Nah, tapi kalau misalnya minyak kedelai, minyak menggunakan matahari itu kalau dipanaskan itu ternyata banyak terbentuk lemak-lemak trans yang itu menjadi masalah gitu bagi kesehatan kita gitu. Dan kalau kita baca minyak paling bagus yang bisa kita gunakan untuk goreng ya dengan suhu di atas 120 itu minyak kelapa. Itu paling hebat ternyata. Dipanaskan tinggi lama itu nggak banyak berubah. Tapi kalau bunga matahari, bunga minyak kedelai, minyak apa itu? Itu cepat banget berubahnya. Gitu. Sampai akhirnya banyak orang mencari sumber-sumber minyak yang kuat yang bisa dipakai untuk mentega atau margarin semacam itu. Itu sedikit ilustrasi tentang lemak trans. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian untuk sedikit memberikan ilustrasi nanti Bu Raffi kemarin itu saya todong untuk Bu Raffi tolong dong cerita tentang lemak trans itu. Seperti apa lemak trans dari kacamatanya seorang ahli pangan karena Bu Raffi ini juga ahli pangan. Bu Raffi, monggo silakan. Terima kasih. Saya cuma ingin menceritakan mengenai lemak trans nantinya ya dalam makanan, tapi kita mulai cerita dari apa itu lemak dulu ya. Karena lemak itu juga berfungsi. Semua yang ada di alam itu kan ada fungsinya. Ini fungsi lemak dalam tubuh. Penghasil energi ya. Dengan kalori yang paling tinggi. Kita kan ada 3 makromolekul yang harus kita konsumsi tiap hari ya. Jadi ada protein, ada karbohidrat, lemak. Nah, untuk umur-umur kita memang
kita menghindar dari lemak, oke. Tapi sebetulnya lemak itu juga tetap kita butuhkan. Dia juga sebagai penyusun membran sel. Ya, kalau kita sebagai manusia yang masih hidup kan pasti ada pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang sudah aus misalnya. Juga lemak ini menjadi suspensi sebetulnya kayak melarutkan gitu ya, tapi karena larutnya beda jadi membentuk suspensi untuk vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau kita ada lemak ya kita sulit untuk menyerap itu vitamin-vitamin ini. Ya, jadi itu fungsi yang penting dari lemak. Lalu melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Jadi kalau kita di tempat yang rendah kan pasti kedinginan gitu. Tapi bagi orang yang berlemak kayak saya misalnya mungkin tidak sekedinginan dibandingkan dengan yang kurus misalnya seperti itu. Kalau kita makan makanan yang mengandung lemak, maka kita rasa kenyangnya itu bisa lebih lama dibandingkan kita memakan lebih banyak karbohidrat. Ya kan karbohidrat itu kan quick energy, langsung diubah ya. Lalu melindungi organ-organ vital, jantung, ginjal, dan sebagainya itu semuanya diselimuti oleh lemak ini yang menjaga organ-organ itu supaya lebih aman gitu ya. Lalu ada sebagai pelumas di antara persendian dan sebagainya. Jadi intinya lemak itu tetap dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah sekarang kalau untuk makanan, kalau kita makanan ini refresh juga menjadi media masak untuk menggoreng, untuk pemanasan lah semua, untuk membuat masak bahan pangan mentah menjadi matang itu kan perlu media pemanas. Nah ini untuk media pemanasnya adalah minyak ya, dalam bentuk goreng-gorengan, baking, lalu bakar-bakaran itu biasanya menggunakan minyak sebagai media pemanas karena memang minyak itu titik didihnya sangat tinggi ya. Lalu ini yang disukai juga, dia memberi rasa enak, lezat, gurih gitu ya, dibanding kita bisa lihat ya kalau kita goreng telur misalnya, kita nyelok telur di dalam teflon tanpa minyak dengan ada minyaknya, pasti rasanya beda ya. Oh yang satu lebih gurih. Ya. Memberikan kualitas renyah, terutama untuk yang digoreng. Jadi menjadi karena suhu tinggi tadi ya dia menjadi lebih renyah. Memberikan sifat empuk pada kue ya dibakar, ya, yang dipanggang gitu, dia akan menjadi lunak teksturnya, jadi mempengaruhi tekstur. Lalu memberikan warna khas. Ya. Misalnya kita bandingkan ayam pop dengan ayam goreng gitu, yang satu kan pucat gitu ya. Nah bagi sebagian orang tuh kok kayak ayam belum matang gitu, padahal enak ya. Jadi intinya lemak itu memberi rasa, memberi warna, memberi kerenyahan, memberi pengaruh pada tekstur, yang semuanya itu disukai untuk masakan-masakan kita. Camilan ya goreng, lauk ya digoreng, ya apa-apa itu digoreng karena kita menyukai itu. Karena kita menyukai rasanya, tampilannya, teksturnya, warnanya dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan lemak itu dikonsumsi berlebihan karena kita menggunakan banyak sekali. Ya. Lauk ada 3 macam yang digoreng, kita makan semua. Lalu nonton TV, makan camilan digoreng, gorengan juga. Ini juga. Nasinya berlebihan, besok pagi digoreng, pakai minyak juga. Jadi itu yang akibatnya gitu ya. Karena rasa tadi, karena rasa enak, karena warnanya bagus, teksturnya enak dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kita berlebihan. Apa sih sebetulnya minyak itu atau lemak itu ya? Orang mengatakan bahwa minyak itu kalau masih cair, lemak itu kalau sudah kalau padat di suhu ruang kan gitu. Nah, sebetulnya itu ada triasil gliserol ya. Jadi ada gliserol yang dengan asam lemak kan gitu. Itu yang R itu adalah fatty acid-nya ya. Nah, sekarang tergantung dari R-nya tadi.
Kalau R-nya itu rantainya panjang, C-nya banyak nih, semakin panjang C itu menyebabkan semakin padat, jadi lemak. Tapi kalau C-nya itu pendek, maka dia menjadi cair. Nah, ini yang pendek itu cuma sampai 8 aja. Sesudah itu 10, 12 itu menengah. Laurat itu 12. Laurat itu adalah dominasi di dalam minyak kelapa. Karena dia itu ada di tengah-tengah rantai medium tadi ya, C-nya, maka dia itu bisa cair pada suhu ruang, tapi ketika suhu agak dingin, suhu AC saja, misalnya suhu AC 20 sampai 25, dia berubah menjadi padat. Kita bisa melihat kalau minyak bariko di supermarket, yang supermarketnya agak dingin, maka putih-putih. Ya. Dia sudah mulai menjadi lemak, sudah mulai padat. Ini kalau kita ngomong lemak jenuh. Ya. Lemak jenuh yang semakin tinggi itu semakin berbahaya untuk tubuh. Ya. Karena sifatnya tadi membuat kolesterol naik, trigliserid naik, kekentalan juga naik. Biasanya semakin panjang itu semakin dihindari dan itu dipakai untuk industri lain, misalnya membuat sabun, membuat pelumas dan sebagainya. Ya, jadi yang panjang tadi. Nah, yang kita konsumsi biasanya hanya sampai ke medium. Tapi kalau kita makan daging, barangkali kita di sana masih bertemu yang di atasnya laurat. Kemudian ada yang tidak jenuh. Nah, ini yang bagus. Tidak jenuh itu biasanya ada di minyak-minyak dalam tanaman. Ya. Apakah itu sawit, apakah itu matahari, kedelai, dan sebagainya, itu unsaturated atau tidak jenuh. Ya, tidak jenuh. Ada yang ikatan rangkapnya 1, ada yang ikatan rangkapnya 2, ada yang 3. Ya. Jadi, nah, ikatan rangkap ini ketika masuk ke dalam tubuh kita bagus karena dia akan terpotong. Ya, terpotong sehingga menjadi rantai pendek, rantai yang sangat pendek. Dan itu bagus untuk kita. Makanya kita baguskan makan ikan karena kebanyakan lemaknya adalah tidak jenuh. Gitu ya. Itu bagus. Tapi bagi industri pangan, ini kurang bagus. Karena mudah sekali dia terpotong. Ketika dalam suhu ruang pun dia sudah terpotong. Kalau sudah terpotong, maka terjadi tengik, terjadi kerusakan pada minyak itu. Sehingga harus dikasih antioksidan, misalnya BHT, BHA gitu ya. Maksudnya apa? Supaya dia tidak mudah terpotong kan gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian teknologi pangan itu berusaha untuk mengawetkan itu supaya tidak mudah dipotong, dan ketika diaplikasikan di industri pangan itu mudah. Lalu apa yang dilakukan? Dilakukan hidrogenisasi. Ya. Hidrogenisasi artinya di rantai rangkap tadi kalau diberikan adisikan dengan hidrogen, maka dia akan menjadi jenuh. Nah, sayangnya ketika proses hidrogenisasi tadi yang muncul adalah trans. Nah, tapi yang asli tadi yang ada dalam daging misalnya itu bentuknya cis. Sedangkan yang dihidrogenasi tadi bentuknya menjadi trans. Bentuknya isomer ya itu sebetulnya. Rumusnya sama, bentuknya rantainya sama, hanya beda menghadapnya saja. Satu cis, satu trans. Itu sudah beda sekali akibatnya. Ya, jadi kalau yang trans itu mempunyai sifat jahat karena dia akan meningkatkan LDL dan menurunkan HDL, tidak menaikkan, membuat tetap atau membuat turun HDL. Padahal HDL itu yang penting kan, yang bagus, high density lipoprotein. Sedangkan yang satu low density lipoprotein yang itu harusnya rendah. Tapi jadi meningkat kalau kita banyak makan trans. Ya. Loh, kenapa kok dihidrogenasi?
Karena dengan dihidrogenasi, si minyak yang dulunya rantainya itu ikatan rangkap, bentuknya cair, berubah menjadi padat. Ya. Nah, kalau padat itu lebih mudah, dia lebih awet, dia lebih mudah untuk diaplikasikan. Kalau itu industri pangan, misalnya perusahaan yang menghasilkan donat, menghasilkan muffin dalam jumlah yang ribuan, ratusan ribu dalam sehari, ya kalau dia cair, sulit untuk prosesnya. Bahkan kemungkinan terjadi tengik, rancidity atau tengik dulu gitu ya. Tapi kalau dengan dia sudah dalam bentuk padatan seperti halnya mentega gitu kan, lebih mudah dia dalam prosesnya. Itu yang berbahaya itu sebetulnya. Trans dan cis itu rumusannya sama, hanya bedanya di ikatannya. Ya, jadi mungkin bisa dilihat di gambar di bawah ini ya. Yang satu tuh lurus, yang satu tuh hanya beda menghadap saja. Jadi ya, hanya yang satu ke sana, yang satu ke sini. Ya, itu saja sudah berdampak beda. Yang ada di daging itu memang panjang, dia cis. Dia tidak seberbahaya yang ukurannya sama panjangnya C, tapi trans. Makanan ini apakah itu yang kita sukai ya, keripik apa namanya, kentang, pizza, donat, muffin, goreng-goreng yang lain, ya itu biasanya memang menggunakan minyak yang trans tadi. Ya. Tambahkan, jadi ditambahkan dalam bentuk seperti mentega itu ya, ditambahkan gitu supaya memberi rasa enak, gurih, ya, mudah dalam pembuatannya. Itu yang berbahaya. Nah, kita sekarang ini karena itu sudah jelas-jelas berbahaya, maka di luar sudah diminta untuk menunjukkan minyak trans. Misalnya seperti ini ya, jadi nutrition fact-nya mengatakan bahwa trans fat 0 gram, nah itu berarti enggak ada. Nah kalau sudah gitu kita bisa ambil. Berarti dalam prosesnya dia tidak menggunakan bahan misalnya semacam mentega gitu ya, yang berasal dari hidrogenasi minyak-minyak minyak-minyak yang tidak jenuh tadi, ya tidak ada proses itu sehingga itu bagus. Jadi kita mesti melihat itu. Ini juga yang satunya ini juga sama. Oh, kalau ini mengatakan bahwa trans fatnya 3 gram. Hitung 3 gram ya, berarti 3 gram satu serving itu misalnya cookies ya, 3 gram itu kalau satu serving. Kita nonton film bagus, kita terus makan sampai satu kemasan seperempat kilo habis, ya kita tinggal ngalikan 3 gram, banyak sekali ya. Nah itu yang berbahaya gitu. Ini kesimpulannya. Jadi lipida ya, itu bisa bentuk lemak atau minyak, itu tetap diperlukan tubuh kita. Ya. Kita harus jangan sama sekali nggak mau. Nggak mau pun lemak itu akan dibentuk oleh tubuh kita kalau kita makannya karbohidrat juga kebanyakan gitu. Jadi kita harus bijak dalam penggunaannya. Ya. Satu itu. Kemudian kita memang harus menghindari lemak trans. Kalaupun kita mengkonsumsi ya seminimal mungkin lah kita membaca nutrition fact-nya, ya informasinya seperti apa. Dan kita tahu bahwa makanan-makanan hasil industri itu biasanya menggunakan itu. Tapi kalau kita bisa melihat, oh transnya, lemak transnya 0 kok, nggak masalah gitu ya. Tapi tetap ingat ya bahwa lemak tidak boleh terlalu banyak. Di situ sudah ada berapa persen kalau kita makan satu serving, satu saji tadi. Tapi kalau kita nekat saja, maka ya kita akan semakin gemuk gitu kan ya. Jadi kita harus mulai belajar apa-apa dibaca. Ada mentega yang 0 transnya ya, lemak transnya itu 0. Ada.
Saya nggak usah nyebut. Aduh, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, itu bisa kita, wah ini kalau saya mau bikin cookies, kalau saya kepingin bikin muffin, kalau saya pengen bikin donat, pakai ini aja. Gitu. Nah, itu boleh juga ya. Karena kita memang menghindar dari trans. Tapi tetap ya, lemak juga kita harus batasi. Gitu. Nah, kita tetap harus konsumsi dengan pola menu gizi seimbang, itu penting banget. Jangan sama sekali nggak ada minyak, itu juga nggak bagus, karena nanti kita akan bermasalah, nggak bisa vitamin-vitamin yang ADEK tadi menjadi kita kekurangan dan sebagainya. Nah, itu sedikit dari saya untuk pemancing bahwa minyak itu seperti itu, tetap kita butuhkan tapi kita batasi. Dan minyak trans itu memang sebaiknya kita hindari gitu ya. Cuma agak sulit karena kalau sudah industri pangan itu biasanya menggunakan itu. Karena memang untuk processingnya jauh lebih mudah kalau menggunakan minyak lemak yang berasal dari trans, dari hidrogenasi tadi. Saya kira itu sedikit dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan. Terima kasih Bu Raffi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, satu lagi yang ingin saya tambahkan bahwa tadi Bu Raffi cerita tentang hidrogenasi atau hidrogenisasi, sama menambahkan atom hidrogen ke yang tidak jenuh tadi, yang memang tujuannya untuk mencegah supaya nggak gampang putus, gampang rusak. Apalagi kalau kita goreng itu, kalau masih banyak ikatan tadi yang double, apalagi double 3 gitu ya. Tapi biasanya double 3 itu banyak di hewan. Itu kalau kena panas sedikit itu putus atau berubah gitu. Nah, masalahnya kalau di industri itu kan memang dijenuhkan supaya dia tuh nggak gampang ini, supaya dia tuh kuat dipanaskan tuh nggak ini. Tetapi beberapa jenis lemak itu kalau tadinya berasal dari lemak-lemak tidak jenuh tadi, kemudian dijenuh pada waktu dipanaskan, itu baliknya itu jadi trans itu. Jadi itu beberapa hasil penelitian menunjukkan salah satu tingkat bahayanya di sana. Apalagi kalau kita menggunakan sumber minyak yang dari awalnya itu banyak yang tidak jenuhnya. Bunga matahari, kedelai itu cenderung lebih banyak dibandingkan kelapa. Kelapa itu luar biasa.